Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melanie Aulia yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta dan mengambil mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Denny Wiratmoko MPD. Baik, di sini berbicara tentang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan itu apa sih? Nah, kepemimpinan itu kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang bersikap adil, integritas, dan keberanian. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tapi melibatkan, mendengarkan, memahami kebutuhan tim, dan menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang. Kepemimpinan yang efektif itu gimana sih? Nah, kepemimpinan yang efektif itu yang dapat mengarahkan, memimpin, dan memberikan contoh yang baik agar bersama-sama mencapai kesuksesan. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan mengatasi masalah, tantangan, dan mengambil keputusan tepat dalam situasi sulit. Kepemimpinan berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif, komunikasi yang jelas, dan membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim. Seorang pemimpin bukan hanya yang memimpin, tapi juga yang memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Oke, so long explanation. Nah, sebelum menjadi pemimpin, pastiin juga kamu bisa memimpin dirimu sendiri. Percaya diri, karena seorang leadership tidak bisa melayani orang kalau dia saja tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Pemimpin yang hebat bukanlah orang yang menuntut perubahan, tapi yang menciptakan perubahan. Oke, sih bukan yang menuntut perubahan, tapi menciptakan perubahan. Jadi banyak hal yang harus disiapkan untuk menjadi pemimpin atau leadership. Tapi jadilah orang yang siap memimpin dan siap dipimpin. Gimana sih awalnya? Yang pertama itu perbaiki BTP. What is BTP? BTP itu bacaan, tontonan, pergaulan. Perbaiki bacaanmu, tontonanmu, pergaulanmu berkualitas, kepalamu berkualitas. Kamu punya opsi-opsi berpikir yang berkualitas. Dimulai dari pikiran, menabur pikiran, menuai tindakan, menabur kebiasaan, menuai karakter, menabur karakter, menuai masa depan. Orang yang masa depannya kuat, cek karakternya pasti kuat. Lihat aja kebiasaannya pasti kuat. Lihat aja tindakannya pasti kuat. Cek aja apa yang dia masukin ke pikirannya, hal yang memang bikin dirinya kuat. Dimulai dari pikiran. Ini adalah perkataan dari Bapak Coach Fernando. Oke. Pemimpin. Oke, kita akan lanjut bahas tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan presiden-presiden Indonesia. Dalam dunia kepemimpinan politik, peran seorang presiden memiliki dampak yang sangat signifikan arah dan perkembangan suatu negara. Salah satu aspek kunci yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan presiden adalah gaya kepemimpinannya. Ingat, gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan presiden mencakup pendekatan, karakteristik, dan strategi yang digunakan dalam mengarahkan pemerintah dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil. Gaya kepemimpinan presiden dapat mempengaruhi arah kebijakan, hubungan internasional, serta dinamika dalam negeri. Nah, kita akan membahas presiden kita satu persatu. Oke. Presiden Soekarno. Gaya kepemimpinan Presiden Soekarno itu yang karismatik dan nasionalis. Bapak Soekarno adalah pemimpin proklamator dan pendiri Republik Indonesia. Beliau memiliki karisma yang kuat dalam memimpin perjuangan kemerdekaan dan berusaha mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan semangat nasionalisme. Nah, beberapa contoh tindakan dan prestasi yang mencerminkan karakteristik pada masa beliau itu, yang pertama itu gaya karismatik yang contohnya orator ulung dan inspirasi rakyat. Bapak Soekarno dikenal sebagai seorang orator yang ulung, mampu menarik simpati dan menggerakkan rakyat untuk bersatu melawan penjajahan. Kemampuan beliau dalam berpidato tidak hanya menginspirasi masyarakat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian pemimpin negara lain. Yang kedua itu contohnya apa? Semangat revolusi.
Salah satu prestasi terbesar Bapak Soekarno adalah kemampuannya membangkitkan semangat revolusi di kalangan rakyat Indonesia yang akhirnya membawa kepada proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kalau contoh nasionalisme yang kuat itu dari mana? Dari segi Pancasila sebagai dasar negara, mempersatukan keberagaman, menghadapi krisis dengan ketegasan. Nah, jadi kepemimpinan Bapak Soekarno tidak hanya ditandai oleh karisma pribadi, tapi juga oleh visi besar untuk Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat melalui tindakan-tindakan beliau, ya. Beliau berhasil membangun identitas nasional yang kuat di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Bayangin, dengan keberagaman bahasa, dan segala macam itu, beliau bisa menyatukannya. Nah, Masya Allah ya. Lanjut ke Bapak Presiden Soeharto. Gaya kepemimpinan otoriter dan militeraris. Bapak Soeharto berfokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui program pembangunan. Namun, pemerintahan beliau juga dicirikan oleh otoritas yang kuat dan pengawasan ketat terhadap kritik politik. Nah, Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun dalam era Orde Baru dikenal dengan gaya kepemimpinan yang otoriter. Ini memiliki beberapa contoh yang realita ya pada masa beliau itu. Yang pertama itu pembatasan partai politik. Bapak Soeharto menerapkan kebijakan yang membatasi jumlah partai politik yang dapat beroperasi. Nah, yang diizinkan itu hanya 3. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Namun, Golkar sebagai partai penguasa mendominasi politik dengan dukungan penuh dari pemerintah dan militer. Sementara aktivitas politik dari partai lain sangat dibatasi. Saya harus banget guys. Sangat dibatasi. Nah, kebijakan di fungsi ABRI contohnya, pengawasan ketat terhadap kritik. Kalau militerisme itu dalam mana? Dalam contohnya gimana? Itu penggunaan kekerasan untuk menjaga stabilitas, indoktrinasi Pancasila. Nah, selanjutnya itu ada Presiden Habibie. Maaf salah. Nah, gaya kepemimpinan transformasional. Kalau Bapak Habibie ini menghadapi tuntutan reformasi setelah pengunduran Bapak Soeharto, beliau membuka ruang politik yang lebih lebar, memfasilitasi pemilihan umum dan membebaskan media. Pembukaan ruang politik, contohnya itu dalam pemilihan umum multipartai, kebebasan pers. Kalau tindakan reformasi itu kayak amandemen UUD 1945, pembebasan tahanan politik. Kalau inovasi ekonomi yang gimana? Penanganan krisis moneter contohnya itu. Nah, lanjut ke Presiden Megawati, ini kita bahas secara singkat saja ya guys. Presiden Megawati. Gaya kepemimpinan nasionalis. Nah, kalau Ibu Megawati ini sosok wanita pertama sebagai presiden, meskipun singkat masa pemerintahan beliau, tapi diwarnai dengan upaya membangun identitas nasional dan menghadapi tantangan politik. Nah, kalau pembentukan identitas nasional contohnya gimana? Penekanan pada Pancasila. Ibu Megawati menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Lalu ada di promosi budaya dan kearifan lokal. Lalu respon terhadap tantangan politik, penanganan krisis ekonomi dan sosial, dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Nah, kalau kebijakan strategis itu otonomi daerah, pemberdayaan perempuan. Lanjut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Gaya kepemimpinan beliau ini pragmatis dan demokratis. Bapak SBY menekankan stabilitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan hubungan internasional. Pemerintahan beliau juga memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat sipil. Nah, contohnya apa? Dalam pendekatan diplomasi internasional, penanganan krisis energi dan ekonomi, kebijakan otonomi daerah, adanya partisipasi masyarakat sipil tersebut, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi yang terbuka, dan yang lainnya. Oke, kalau Presiden Joko Widodo, nah,
Gaya kepemimpinan progresif dan inklusif. Bapak Jokowi ini fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik. Beliau juga berupaya memperkuat ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan mengurangi kesenjangan di berbagai bidang. Nah, kalau contoh dari pembangunan infrastruktur itu gimana? Kalau proyek infrastruktur secara besar-besaran itu loh, yang Bapak Jokowi itu memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Contoh nyata itu adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Jawa. Adanya program 1 juta rumah. Lalu adanya penyederhanaan prosedur perizinan. Ini contohnya melalui sistem online single submission ya. Jokowi mendapatkan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan prosedur perizinan melalui OSS, online single submission. Dan selanjutnya itu ada peningkatan kualitas pelayanan publik kayak adanya EKTP. Nah, kalau yang lain itu peningkatan kesejahteraan rakyat itu ada program keluarga harapan, kebijakan ekonomi inklusif dengan bentuknya UMKM guys. Oke. Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan tersebut, Bapak Jokowi menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dan progresif, berfokus pada kesejahteraan rakyat serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan di Indonesia. Dan presiden kita yang selanjutnya ini semoga yang terbaik ya guys, secara memimpin beliau itu memang memikirkan rakyat. Oke. Ingat apa yang aku jelasin tadi ya. Pemimpin yang hebat bukanlah orang yang menuntut perubahan, tapi yang menciptakan perubahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah penjelasan, salah kata maupun apapun itu, saya minta maaf karena saya hanya seorang manusia yang banyak kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unzur maqala wa la tanzur man qala.